Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Erna Budi Astuti selaku pengampu mata kuliah akuntansi perbankan beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya perkenankan saya Yunatul Jana. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang nantinya akan mempresentasikan materi tentang batas maksimum pemberian kredit yang beranggotakan saya Yunatul Jana NIM 1910102150. Anggota kedua Malia Tulisa 1910102155. Ketiga Abu Fadolin 1910102208 dan anggota terakhir Dewi Nurjana 1810102139. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh Mbak Malia Tulisa. A. Cakupan dan dasar perhitungan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Yang pertama itu ada kredit yang diberikan. Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan bagi debit. Bagi debit sendiri yaitu tidak termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa, aktiva dan tunggakan bunga atau bunga dalam penyelesaian pada rekening administratif. Yang kedua ada surat berharga. Perhitungan BMPK untuk pembelian surat berharga dengan Not Purchase Agreement atau NPA dan pengambil alihan dalam rangka anjak piutang didasarkan pada harga perolehan, yaitu harga nominal dikurangi dengan diskonto yang diterima seperti SPBU. Yang ketiga ada penempatan pada bank lain. Perhitungan pelanggaran BMPK, penempatan antar bank atau bank lain didasarkan pada nilai nominal, kecuali sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Yang keempat ada penyertaan. Pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca atau tanpa adanya penyediaan dana berupa cash outflow. Yang terakhir yaitu ada transaksi rekening administratif. Untuk pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan risiko kredit dari transaksi derivatif. Selanjutnya yaitu pos-pos pengecualian dalam perhitungan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Dalam memperhitungkan BMPK, suatu bank harus dicermati beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan, yaitu penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat hutang pemerintahan Indonesia. Yang kedua, penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit atau restrukturisasi kredit. Yang keempat ada penyediaan dana yang dijamin oleh cash collateral. Penyediaan dana ini yang dijamin dengan SPLC yang dianggap cash collateral dikecualikan dalam BMPK, namun harus memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah selama masih berlaku sepanjang bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan. Yang terakhir yaitu pengambilan atau negosiasi vessel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar LRC berjangka usage LRC yang masih berlaku dan diaksep oleh prime banks di luar negeri. Selanjutnya penentuan batas maksimum pemberian kredit. Penentuan BMK untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit. Sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individual tertentu mengandung resiko sangat besar bagi bank. Untuk pengaturan BMK, Bank Indonesia menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait. Selanjutnya, dalam hal ini, pengertian dari pihak terkait dengan bank adalah peminjaman atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank. Misalnya, pemegang saham bank perorangan atau berbentuk perusahaan sebesar 10% atau lebih. Kemudian, yang kedua, pihak tidak terkait adalah peminjam atau kelompok peminjam di luar pihak terkait.
Pengaturan BMK untuk pihak tidak terkait ditetapkan untuk peminjam atau individual atau kelompok peminjam ditetapkan sebagai 30% dari modal sejak 31 Desember 2021, kemudian 25% dari modal selama tahun 2002, dan 20% dari modal sejak Januari 2003. Pelampuan BMPK. Bank dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Terjadinya pelampuan BMPK diakibatkan gejolak nilai kurs atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan. Tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK, kurs yang menjadi dasar adalah kurs neraca bank pada akhir bulan. Dapat diformulasikan, pelampuan BMK didefinisikan sebagai berikut dengan rumus penyediaan dana pada saat tanggal laporan BMPK dibagi dengan modal pada tanggal laporan BMPK dikalikan 100%, kemudian dikurangkan dengan BMPK. Selanjutnya pada pelanggaran BMPK. Apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi dari presentasi maksimum, dengan ini bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debitnya apabila berdasarkan perhitungan dengan formula. Untuk menentukan dapat digunakan dalam formula penyediaan dana pada saat pemberiannya dibagi dengan modal dana saat pemberian penyediaan dana dikalikan 100%, kemudian dikurangkan pada BMPK. Dengan ini, bank harus menolak realisasi dan yang dilakukan debitnya apabila berdasarkan perhitungan dengan formula di atas, bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Pelaporan akuntansi pelanggan BMPK. Pelaporan mengenal posisi BMPK harus dilakukan bank komersial pada sentral, pihak terkait, dan pihak tidak terkait. Laporan mencakup pelampuan BMKP maupun pelaporan pelanggaran BMPK secara rinci adalah 1. Laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait. 2. Laporan pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait. 3. Laporan pelampuan BMPK pihak tidak terkait. Dan 4. Laporan penyediaan dana dan pelaporan BMPK kepada pihak terkait. Contoh laporan pelampuan BMPK. Bank Permata Hati memiliki modal 150 miliar, telah memberikan komitmen untuk memenuhi permintaan kredit PT Duta Anggada sebesar 40 miliar dengan jangka waktu 1 tahun. Akad kredit ditandatangani tanggal 10 Januari 2017. Permasalahan timbul pada Januari 2017. Debitur yang bersangkutan telah melakukan penarikan seluruh plafon yang diberikan. Sedangkan modal bank untuk posisi akhir Mei 2017 ternyata menurun menjadi 140 miliar. Action plan dan pelaksanaannya. Bila bank melakukan pelanggaran BMPK atau pelampuan BMPK, maka bank wajib memberikan action plan. Action plan ini membuat upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran dengan pelampuan BMPK dengan target waktu penyelesaiannya. Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK dalam waktu 1 bulan, sedangkan pelampuan BMPK diselesaikan dalam waktu sebulan. Action plan bank juga wajib memberikan laporan pelaksanaannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.